Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya eh, bagaimana sikap kita apabila anak melakukan kesalahan? Apakah kita mutlak nggak boleh marah atau kapan kita boleh marah ketika anak kita melakukan kesalahan? Ya. Itu aja. Assalamualaikum. Apakah kita boleh marah? Ya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita marah. La tagdob. Jangan engkau marah. Karena amarah itu dari syaitan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-ghadabu minas syaitan wasyaitanu khuliqa minan nar fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Marah itu dari syaitan dan syaitan itu diciptakan dari api. Maka jika salah seorang di antara kalian marah, hendaknya dia berwudu. Maka pada asalnya marah itu tidak boleh. Pada asalnya marah itu tidak boleh. Namun tidak mungkin kita sebagai manusia itu tidak pernah marah. Ada yang tidak pernah marah? Pasti tidak. Pasti semuanya pernah marah. Maka apa yang kita lakukan adalah mengendalikan amarah. Karena suatu keputusan yang kita lakukan di saat marah pasti tidak akan bijak. Pasti ada pihak-pihak yang terdolimi. Meskipun di saat marah kita dalam posisi benar. Kemarahan kita dipicu karena kesalahan yang ada pada orang lain dan kita pada posisi benar. Tapi karena amarah kita tidak terkendali sehingga bisa menimbulkan tingkah yang fatal. Karena saking marahnya melihat anaknya main game, dipukul anaknya sampai berdarah. Amarah kita, penyebab amarahnya benar, tapi melampiaskan amarahnya yang keliru. Maka hendaknya semaksimal mungkin kita kendalikan amarah kita. Dan untuk urusan-urusan yang tidak terlalu membahayakan, jangan biasakan marah. Selama itu bukan pelanggaran syariat. Contoh, anak-anak main berantakan tidak dirapikan. Maka kita bisa menegur dengan tanpa marah. Ayo dek, kita rapikan sama-sama. Tolong dek dirapikan. Sebentar lagi ayah datang. Sebelum tidur, ayo dirapikan. Itu akan lebih mudah bagi anak untuk melaksanakan perintah tersebut daripada kita menyuruhnya dengan nada marah. Sudah berapa kali mama bilang, gini terus, kapan sih pinternya? Nah itu akan ada beban mental pada anak. Atau kita tendang mainannya. Kenapa ditaruh di sini lagi? Ini kan jalan. Nanti kalau adiknya kepleset gimana? Kita tendang mainannya. Jelas ini akan terekam pada benak anak. Ya. Maka pada pelanggaran-pelanggaran yang bukan merupakan pelanggaran syariat, kita lakukan semaksimal mungkin dengan lemah lembut. Kalau yang dilakukan adalah pelanggaran syariat, ya, seperti merokok, maka tampakkan amarah. Dan amarah kita karena Allah. Agar terekam pada benak anak bahwa kita sebagai orang tua benar-benar membenci perkara tersebut. Ya. Dengan raut muka yang merah dan benci pada perbuatan tersebut.
Sehingga anak tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada urusan dunia mudah memaafkan. Diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik itu sahabat yang di masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia anak kecil belum balik. Hidup melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi datang hijrah ke Madinah, ibu Anas datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan Anas yang masih kecil. Ini anakku Anas, saya berikan kepada engkau wahai Rasulullah untuk melayani engkau. Maka di antara keberkahan yang didapat Anas bin Malik adalah banyak mendapatkan pelajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal hadis-hadis tersebut, pelajaran-pelajaran tersebut didapat ketika masih kecil, belum balik. Di antaranya hadis yang tadi di pembahasan kita, kedekatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan anak-anak, diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kemudian hadis yang lain, Anas mengatakan, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bertanya kenapa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menanyakan kenapa engkau melakukan ini pada sesuatu yang harusnya dilakukan, dan tidak pernah menanyakan kenapa engkau tidak melakukan pada sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Anas menceritakan, dulu pernah aku disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk satu keperluan, maka aku pun pergi. Di tengah perjalanan aku melewati pasar dan melihat banyak anak-anak bermain. Aku pun ikut bermain bersama mereka, lupa dengan perintah Nabi. Nabi menunggu Anas dalam waktu lama. Disuruh lewat pasar, ya seperti anak-anak, ya. Lihat anak-anak bermain, Anas ikut bermain. Nabi nungguin. Karena lama menunggu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyusul. Kemudian mendapati Anas sedang bermain bersama anak-anak. Kalau kita sebagai orang tua, Anas sudah kita apakan? Kita jewer, kita marahi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak marah. Dia panggil Anas, ya Unais, wahai Anas, kerjakan apa yang aku perintahkan kepada engkau. Maka Anas pun pergi melanjutkan tugasnya. Ya, kalau kita sudah ceramah khutbah di pasar, ya dan itu tidak efektif. Ya. Maka kita harus melihat juga usia anak. Ya. Ketika kita marah hati kita, tapi layak enggak anak tersebut mendapatkan perlakuan dari kita seperti itu? Itu harus kita perhatikan. Jangan sampai kita membuat anak sakit hati yang mendalam, ya, dipendam. Kalau sampai terjadi, maka jangan segan-segan sebagai orang tua untuk minta maaf kepada anak. Ya. Misalnya kita amarahnya tidak terkendali, ya. Tidak terkendali sampai mendolimi anak. Maka setelah amarah reda, kita minta maaf dan kita sampaikan maksud niat baik kita, ya. Ayah melakukan ini karena sayang kepada engkau. Ibu melakukan ini karena sayang kepada engkau. Jadi akhlak yang mulia apabila orang tua itu memberikan contoh mau minta maaf kepada anaknya. Sehingga anak akan lebih berhati-hati. Dia tidak ingin membuat orang tuanya kecewa. Karena dia tahu orang tuanya perhatian kepada dirinya, orang tuanya benar-benar menyayanginya.
Tapi kalau sekedar amarah dan tidak pernah minta maaf, menekan, maka anak akan merasa dikekang. Sehingga bisa jadi dia akan menyimpan dendam. Jadi demikian, marah pada asalnya tidak boleh. Namun tidak mungkin manusia itu tidak marah. Maka yang ada adalah bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin mengendalikan amarah kita. Adapun pada pelanggaran syariat ini tidak ada toleransi, ya. Kita harus lebih tegas lagi dan kita tampakkan amarah dan juga kita sampaikan bahwa itu kita lakukan karena kecintaan kita kepada anak kita. Wallahu taala a'lam. Supported by Gema Madinah Store.